Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan kurnianya yang tidak bisa kita hitung. Dialah yang telah menciptakan kita, dialah yang telah memberikan kita fasilitas hidup, dialah yang telah memberikan kita rezeki, dialah yang menyembuhkan penyakit kita ketika kita sakit dan membukakan jalan kehidupan kita. Kepadanya lah kita bersyukur dan berserah diri. Salat dan salam curahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang merupakan uswah kita, qudwah, contoh tauladan, panutan yang terjaga dan terpelihara dari dosa. Kata-kata yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata tidak melalui hawa nafsunya, namun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu berkata-kata melainkan apa yang dikatakannya itu adalah wahyu. Tidaklah dia berkata melalui hawa nafsunya, namun apa yang beliau katakan adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah pada kesempatan ini membahas satu kitab yang berjudul Fadlul Islam. Fadlul Islam, yaitu keutamaan Islam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana isi kitab ini dalil-dalil yang beliau pakai. Beliau dalam menulis kitab ini hanya menuliskan Al-Quran dan Sunnah. Ketika beliau menjelaskan keutamaan Islam, kemuliaan Islam, semuanya itu
dituliskan Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada dari kata-kata beliau. Jadi beliau mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan Islam. Tidak ada satupun dalam kitab ini dari kata-kata beliau. Namun para ulama telah menjelaskan kitab beliau ini. Maka muliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadlul Islam, yaitu keutamaan Islam. Islam merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam. Atau semua nikmat yang bukan hanya Islam saja. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak adalah dari nikmat yang kamu rasakan itu, melainkan semua nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat-nikmat yang kita rasakan? Nikmat kesehatan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kecukupan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak adalah dari nikmat yang kamu rasakan itu, melainkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu banyaknya, besarnya nikmat Allah itu, maka habis cinta kita untuk menghitungnya. Niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitung begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kalau kita berjasa kepada orang lain, itu bisa kita hitung. Sekian saya telah memberi dia, ya, tanggal sekian, bulan sekian saya telah memberi ini dia ini, ya, saya telah menolong dia, membantu dia. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini saya tidak akan bisa kita menghitungnya. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya saja air yang kita pakai dalam semua fasilitas air. Ada air kita pakai untuk minum, ada air kita pakai untuk mandi, ada air yang kita pakai untuk mencuci, ya. Bisakah kita menghitung berapa ukuran air yang telah kita pakai sejak kita lahir sampai sekarang? Yang itu merupakan nikmat Allah. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Lalu air saja, belum kita makan, ya, beras yang kita tanak, ya, kemudian kita makan sudah berapa butir. Saya nak menghitungnya secara butir, tidak akan bisa. Anda sudah berapa gantang, tidak juga bisa. Sudah berapa karung. Niscaya habis cinta kita, habis waktu kita, tidak akan bisa menghitung begitu besar nikmat. Makanya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang kamu rasakan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar-besar nikmat yang dirasakan oleh seorang muslim adalah nikmatu hidayatuhum lil Islam. Nikmat hidayah yang Allah berikan dalam menjalankan Islam. Ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk menjalankan Islam. Nikmat beragama Islam. Sehingga Islam yang kita anut ini merupakan nikmat. Islam
agama yang lurus, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW datang menyelamatkan manusia dengan membawa risalah Islam untuk diamalkan, untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Islam, din atau agama yang sempurna. Kalau demikian, kalau memang kita sudah diberikan oleh Allah nikmatul Islam, beragama Islam, maka hendaklah seorang muslim mengetahui keutamaan Islam yang dia anut. Banyak kaum muslimin yang beragama Islam tapi tidak tahu apa keutamaan Islam. Kadang-kadang Islam itu beban baginya. Perintah yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan dalam Islam itu beban baginya. Ya, repot. Menjalankan agama dengan benar itu repot. Kenapa? Tak kala dia tidak mengetahui keutamaan Islam itu sendiri. Atau tak kala dia tidak memahami bagaimana nikmatnya Islam itu, utamanya Islam tersebut, bagaimana kedudukannya, bagaimana hakikat Islam itu sendiri, apa saja yang bisa menafikan Islam. Ini tentu semuanya tidak akan bisa datang kecuali dipelajari. Ya. Untuk apa dipelajari keutamaan Islam itu? Untuk menambah keistiqomahan, untuk terjaganya kita, dan sebagai wujud perhatian kita kepada Islam. Oleh karena itulah salah satu kitab yang sangat berharga dan sangat mulia sekali, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan Islam. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak menyatakan, dan dalam beliau memberikan muqaddimah terhadap kitab ini, beliau mengatakan bahwa mengetahui keutamaan Islam, apabila seorang mengetahui keutamaan Islam dan membacanya, maka ia akan mendapatkan beberapa faedah penting. Jadi, untuk apa kita mengetahui keutamaan Islam itu? Ada beberapa faedah penting yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dengan mengetahui keutamaan Islam, kita akan merasakan nikmat Allah dan menghadirkannya dalam hati. Kita merasakan nikmat Allah terhadap Islam ini dan kita hadirkan dalam hati kita, di mana Islam merupakan sebesar-besar nikmat Allah. Dengan kita beragama Islam ini, muncullah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, saya dalam keadaan Islam. Bagaimana kalau sekiranya saya lahir dalam keadaan kafir, orang tua saya kafir? Jadi dengan kita mengenal keutamaan Islam ini, maka kita akan merasakan nikmat Allah dan menghadirkan dalam hati, yang mana Islam itu merupakan sebesar-besar nikmat. Ketika kita merasakan ini, efeknya adalah muncul rasa syukur kita terhadap Islam yang kita anut ini. Muncul rasa syukur kita. Karena zaman sekarang kan banyak kaum muslimin tidak bangga dengan Islamnya. Bahkan kadang-kadang untuk melihatkan identitas muslimnya saja dia malu. Malu menampakkan syiar Islam. Ya. Malu dia. Padahal kalau kita mengenal bahwa Islam itu merupakan nikmat Allah, kita bangga dengan Islam. Kita merasa bersyukur telah memeluk Islam. Jadi dengan adanya rasa syukur ini,
timbul keinginan untuk beramal saleh. Rasa syukur ketika kita memeluk Islam, alhamdulillah saya beragama Islam ini, timbul rasa syukur ini, muncul rasa syukur, kemudian timbul keinginan kita untuk beramal saleh, untuk mentaati Allah. Banyak orang yang tidak mengenal Islam, yang tidak mengenal keutamaan Islam, ya tidak ada keinginan untuk beramal saleh. Hanya yang dipikir adalah dunia saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa faedah kita untuk mengetahui keutamaan Islam itu, bahwa dengan kita mengenal keutamaan Islam merupakan salah satu sebab as-sabat, kokohnya kita di atas din, di atas agama. Dengan kita mengenal keutamaan Islam, maka ini merupakan sababun min asbab, sebab akan kokohnya, teguhnya kita di atas agama ini, sehingga kita berusaha untuk menjaganya dan mempunyai perhatian terhadap agama yang kita anut ini. Jadi kita kenal dengan keutamaan Islam ini, ya, kita akan kokoh dengan agama yang kita anut. Kita akan berusaha untuk menjaga Islam ini, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita mengetahui keutamaannya tadi dan mempunyai perhatian terhadap Islam, ihtimam dengan Islam. Yang ketiga adalah faedah yang dapat kita ketahui dari keutamaan Islam ini, menambah bagi seorang muslim, ya, kekuatan, menambah kekuatan dalam melaksanakan perintah, menambah kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi dengan kita mengenal keutamaan Islam itu, ini akan menambah bagi seorang muslim dalam Islam yang ia anut ini kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan yang diharamkan. Tambah kuat kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita semakin kenal kita dengan Islam ini, akan semakin kuat kita untuk mengenal Allah, akan semakin kuat kita untuk melaksanakan perintah Allah, akan semakin kuat kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kaum muslimin di zaman sekarang ini kita melihat yang beragama Islam itu sendiri tidak lagi mereka ada kekuatan mereka untuk melaksanakan agama mereka, bahkan mereka itu lemah tatkala mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui dan tidak mengamalkan Islam. Bahkan kalau kita kenal dengan keutamaan Islam, kita akan kenal dengan Islam, kita akan kenal dengan jahiliyah. Problem terbesar sekarang ini adalah umat Islam itu tidak paham dengan agamanya, tidak mengerti dengan agamanya. Kaum muslimin hanya mengerti agama itu hanya sebuah ritual saja, salat, ya, zakat, hanya itu saja. Pada Islam itu adalah seluruh aspek kehidupan kita ini dituntun oleh Islam. Sampai berhubung seks pun dituntun oleh Islam. Membayangkan masalah yang kita lihat sensitif, tapi Islam bicara tentang itu. Mana ada agama lain yang bicara seperti itu, sampai buang air, cebok, buang hajat dituntun oleh Islam. Mana ada agama lain yang mengajarkan seperti itu kecuali Islam. Jadi dengan adanya kita mengenal keutamaan Islam ini akan menambah kekuatan kita dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dan hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, kata Syekh Abdul Razak, adalah orang yang berakal akan menjauhi perbuatan bid'ah. Dengan kita mengenal keutamaan Islam, maka orang yang berakal, seorang muslim yang punya akal sehat, ya, akan menjauhi perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang baru yang
baru yang bukan berasal dari Islam. Nah, ini akan dijauhilah perbuatan bid'ah tadi. Tak kala seorang muslim dia mengenal Islam, mengenal keutamaan Islam, tahu dengan Islam, dan di situ disuruh kita untuk berpegang teguh dengan agama kita dengan dalil dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama kita, maka seorang muslim yang punya akal sehat akan menjauhi perbuatan bid'ah tadi. Karena bid'ah itu tidak sesuai dengan akal sehat dan juga tidak sesuai dengan dalil. Rata-rata bid'ah itu adalah tidak sesuai dengan akal sehat. Rata-rata bid'ah itu bertentangan dengan akal sehat. Contohnya ketika orang mengaji kematian, ya, mengaji kematian 7 hari, 14 hari, itu tidak sesuai dengan akal sehat. Ya. Masa orang yang meninggal, saudara kita yang meninggal, kemudian kita pula yang membuatkan makanan untuk para tamu itu diundang, ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Seharusnya orang lain yang akan datang membawa makanan, bukan orang yang timpa musibah yang membawa makanan tersebut. Ini sesuai dengan akal sehat. Setiap perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama itu tidak sesuai dengan akal sehat, termasuk perbuatan bid'ah tadi. Dengan kita mengenal Islam, keutamaan Islam, insyaallah taala, maka kita akan berusaha untuk menjauhi perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam Islam yang bukan dari Islam. Yang kelima adalah dengan kita mengenal keutamaan Islam ini, maka dilihat kenyataan umat yang hidup zaman sekarang ini, banyak fitnah-fitnah yang mereka hadapi, yang mereka dapatkan. Lemahnya akidah, pemahaman lemahnya akidah, akhlak yang rusak, akidah yang lemah. Bukti lemahnya akidah, banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dan berobat, mana pengobatan yang sesuai syar'i, mana yang tidak. Bahkan kadang-kadang berobat ke dukun pun ia mengatakan itu kan syariat juga. Berobat ke dukun itu kan syariat, kan jalan. Nah, tahu juga dengan syariat jalan artinya. Yang menyembuhkan Allah juga. Dia kan baca bismillah juga. Tidak tahu dia bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Islam. Memang yang menyembuhkan Allah, akan tetapi menyangkut cara yang dilakukan. Karena perbuatan bid'ah itu muncul disebabkan salah satunya adalah karena caranya tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, karena di zaman sekarang ini berbagai macam fitnah yang muncul, apakah fitnah dalam masalah akidah, fitnah dalam masalah kerusakan akhlak manusia, dalam bermuamalah juga demikian, maka butuh pengetahuan ilmu tentang untuk mengembalikan ya pemahaman mereka yang sudah tidak benar itu dikembalikan kepada pemahaman yang sahih. Perlulah dijelaskan tentang bagaimana Islam sungguhnya, bagaimana keutamaan Islam, sehingga mereka betul-betul mengenal Islam tadi merupakan sebuah din, ajaran yang akan menyelamatkan hidupnya. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 5 sebab yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. 5 sebab kenapa perlunya bicara tentang atau apa faedahnya mengetahui fadlul Islam, keutamaan Islam ini. Karena agama yang kita anut ini tentu kita harus tahu keutamaannya. Apa kelebihan Islam ini dari agama yang lain? Dalam kitab ini, Fadlul Islam ini, metode yang dipakai oleh penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bahwa beliau mengumpulkan dalil dari Al-Quran kemudian Sunnah. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Quran Sunnah.
tidak satu pun, tidak ada di situ kata-kata beliau atau pendapat orang lain. Ini ya kelebihan tulisan beliau ini di sini, bahwa beliau dalam menyusun keutamaan Islam ini beliau kumpulkan ayat-ayat dan hadis yang semuanya adalah bicara tentang fadlul Islam, keutamaan Islam. Namun para ulama telah mensyarahkan, menjelaskan tentang keutamaan Islam ini, dijelaskan oleh para ulama. Berbeda dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang pada agama, maka mereka mengambil pendapat orang lain yang tidak benar, masukkan dalam kitabnya. Ya, pendapat itu diambil dan dimasukkan, ditulis dalam kitab-kitabnya. Kita melihat, kita masuk kepada pembahasan kitab beliau ini. Beliau memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulullahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat yang pertama beliau bawakan adalah surah Al-Maidah ayat 3. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah merupakan syariat. Memulai amal baik dengan Bismillah itu merupakan satu bentuk syariat. Oleh karena itu banyak para ulama dalam memulai kitab-kitab mereka dengan menggunakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disyariatkan membaca Bismillah, basmalah ketika mulai sesuatu. Bahkan kalau kita lihat ada sunnahnya ketika mau makan kita baca basmalah, minum baca Bismillah, kemudian kita mau berwuduk baca Bismillah, melakukan amal-amal baik disunnahkan kita untuk membaca Bismillah. Kenapa disunnahkan kita, disyariatkan kita untuk membaca Bismillah dalam memulai sesuatu? Karena kita ingin mengambil berkah dengan nama Allah. Kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta keberkahan dari Allah melalui kita membaca Bismillah. Dengan nama Allah saya menulis. Bismillah. Dengan kalau kita membaca Bismillah. Dengan nama Allah saya membaca. Dengan makan Bismillah. Dengan nama Allah saya makan. Memulai sesuatu dengan Bismillah. Karena dengan memulai kita sesuatu dengan Bismillah, amal-amal yang baik. Ini amal baik. Kalau amal buruk nak boleh dengan Bismillah. Kalau mencuri macam Bismillah. Merokok macam Bismillah bagaimana? Bismillah. Ada orang bertanya kemarin, bagaimana kalau kita merokok membaca Bismillah, Ustaz? Nah, itu jelas ini campur aduk. Merokok kan tidak dibenarkan dalam agama kita. Perbuatan yang memudaratkan, ujung-ujungnya ulama mengharamkannya. Memulai Bismillah dengan amal, kita memulai Bismillah itu adalah dalam melakukan amal-amal saleh, ya, amal-amal saleh yang diperintahkan. Dan mulai dengan Bismillah. Jadi kita katakan, kenapa disyariatkan kita memulai dengan Bismillah ini? Untuk mengambil keberkahan dengan nama Allah. Kita minta tolong, ya. Minta tolong kepada Allah dengan nama Allah. Dalam Bismillah ini, dalam ungkapan kata basmalah ini ada tiga nama Allah, tiga nama daripada nama-nama Allah. Yang pertama Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada tiga nama. Bismillah, kemudian Ar-Rahman, Allah, kemudian Ar-Rahman dan Rahim. Kalimat Allah adalah artinya yang ditaati, yang diibadahi, yang berhak untuk diibadat Allah. Kemudian Ar-Rahman, yang mempunyai rahmat yang luas. Ar-Rahim,
yang maha penyayang. 3 nama Allah, 3 nama sini yaitu nama Allah yang Allah gandeng di dalam nama Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Allah, yang kedua Rahman, yang ketiga Rahim. Ketiga nama ini tercakup ya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. 3 nama ini mencakup 3 macam tauhid. Mentauhidkan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati. Kemudian mentauhidkan Allah kita yakini zat yang memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat, yang menolong kita, menghidupkan kita. Meyakini Allah zat yang telah memberikan kita rahmatnya. Meyakini Allah itu maha penyayang. Jadi di sini kita disunnahkan untuk memulai suatu dengan membaca Bismillah, untuk mengambil keberkahan dari nama Allah tadi. Jadi kalau kita mengambil keberkahan dari nama Allah, boleh kita bertawassul dengan nama Allah. Bismillah, asta'inu billah, sama juga dengan saya minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau abtadi'u bi kulli ismin, aku mulai sesuatu dengan nama Allah. Ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah. Bab fadlil Islam. Bab tentang keutamaan Islam. Bab tentang keutamaan Islam. Fadlul Islam. Bab tentang menjelaskan keutamaan Islam. Fadlul Islam itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat idhafah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalimat mufrad, kalimat tunggal apabila diidhafahkan, disandarkan kepada suatu, maka dia maknanya umum. Ya. Jadi fadlul Islam, keutamaan Islam berarti semua bentuk keutamaan yang ada dalam Islam tanpa kecuali. Semua bentuk keutamaan Islam, semua bentuk kelebihan Islam, fadlul Islam. Jadi al-Islam itu adalah mufrad, tunggal. Ya. Fadlul Islam, keutamaan Islam. Setiap kebaikan yang diraih seseorang adalah buah dari Islam. Setiap kebaikan yang diraih seseorang adalah buah dari Islam. Apapun yang kebaikan yang kita rasakan, ini adalah buah daripada ayat Islam yang kita anut. Dan setiap keburukan yang didapatkan seorang disebabkan karena ia jauh dari Islam. Ini lain hal kalau musibah ya. Ada orang yang taat diuji oleh Allah, musibah itu ujian baginya. Mengetahui masalah keutamaan Islam ini sangat penting, karena banyaknya dakwah-dakwah yang mengajak kepada kesesatan. Jadi untuk mengetahui keutamaan Islam sangat penting. Banyak dakwah-dakwah yang mengajak kepada kesesatan yang mengaku Islam, tapi dia bukan daripada ajaran Islam. Kalimat Islam, Islam adalah din, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya din, agama yang diredai oleh Allah, Islam. Siapa yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalnya tadi. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din, agama selain Islam sebagai dinnya,
fala yuqbala minhu, tidak akan diterima apapun ketaatannya, kebaikannya tidak akan terima. Kemudian di ujung ayat menyatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam agama yang diridai oleh Allah. Selain Islam jelas tidak terima. Islam artinya adalah istislam. Islam itu artinya istislam bit tauhid, istislam lillahi bit tauhid. Kalau kita tanya apa itu Islam, kalau dulu waktu saya masih di TPA, ada guru yang Islam, Isya subuh lohor asal maghrib katanya. Isya subuh lohor asar maghrib, bukan itu yang Islam. Atau ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad, katanya Islam ada juga benarnya, tapi itu bukan definisi yang sahih. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam, makna Islam itu adalah dijelaskan oleh Syekh Al-Hakami, Hafiz Al-Hakami dalam kitab beliau. Islam istislam lillahi bit tauhid wal inqiyad bit ta'ah wal khulus, ya, wal khulus wal bara'ah anis syirki. Istislam lillahi bit tauhid wal inqiyad bit ta'ah wal khulus wal bara'atu anis syirki. Jadi istislam lillah, berserah diri hanya untuk Allah, bit tauhid, melalui tauhid, wal inqiyad bit ta'ah, patuh, ya, tunduk dengan ketaatan, tunduk dengan melakukan ketaatan, wal khulus, lurus, murni, wal bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, itu yang Islam tadi. Istislam lillah, berserah diri untuk Allah. Jadi kalau nak mengerti makna Islam, bagaimana kita bisa mengamalkan Islam? Tidak paham dengan Islam, yang kita, bagaimana kita, inilah yang menyebabkan umat kita zaman sekarang ini tidak mau untuk mengamalkan ajaran Islam. Ketika datang perintah Allah, perintah Rasulnya, mereka abaikan. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari dan paham dengan makna Islam itu sendiri. Kalau memang dia Islam, ya, berserah diri, istislam. Pada siapa berserah diri? Kepada Allah. Berserah diri hanya untuk Allah. Melalui apa berserah diri tadi? Bit tauhid, melalui tauhid. Maka orang yang mempersekutukan Allah, jelas mereka bukanlah orang Islam yang hakiki, yang benar. Orang yang tidak mau bicara tentang masalah tauhid dan syirik, maka berarti orang yang tidak mengerti dengan Islam. Karena ada kaum muslimin zaman sekarang ini yang anti tauhid, artinya alergi sekali bicara tentang masalah tauhid ini, masalah akidah ini, alergi mereka. Ini kalau bicara tentang tauhid, nanti orang akan pecah, orang akan lari. Padahal tauhid gunanya mempersatukan. Dengan memahami tauhid dengan benar, memahami tauhid dengan benar, ini insya Allah kita umat Islam akan bersatu dengan tauhid yang sahih. Kalau tauhidnya tidak benar, tidak akan bisa dipersatukan umat Islam ini. Tidak akan bisa. Yang satu keinginannya ini, satu keinginannya ini. Tapi dengan tauhid yang benar, umat Islam akan bisa dipersatukan. Jadi berserah diri hanya untuk Allah, bertauhid, wal inqiyad, kemudian patuh, inqiyad dan patuh, bit ta'ah, dengan ketaatan.
Patuh ini diwujudkan dengan apa? Ketaatan, taat. Ya. Seorang muslim mesti taat. Jadi yang taat itu bukan buya saja. Ini kan sekarang ini satu hal yang kurang bagus. Yang rajin ke masjid, yang taat itu buya saja. Yang pandai berdoa cuma ya buya saja. Patuh itu, kepatuhan itu untuk semuanya. Ketaatan itu untuk semuanya. Ini pula beragama orang adalah semua urusan ini, semua urusan agama yang seharusnya dia memang harus bisa diserahkan pada orang lain kan. Memandikan mayat serahkanlah kepada yang ahlinya. Akhirnya dia tidak mau untuk belajar mana mandikan mayat. Kalau tidak ada orang yang ahlinya tadi sampai mayat ini terlantar. Apalagi kalau saya sempat mati, sempat meninggal cepat, tidak ada kadernya. Ini banyak dengan masyarakat kita. Inqiyad bitta'ah, ya, patuh, melaksanakan ketundukan ya, melalui kepatuhan. Wal khulus bittauhid, kemudian mengikhlaskan diri dengan bertauhid kepada Allah. Mengikhlaskan diri murni. Jadi orang bertauhid itu murni, tidak boleh tercampur-campur ya, seperti air putih, air aqua ini bukan air ini. Air aqua ini masih tidak campur ini. Ya. Yang ikhlas itu dia air putih yang tidak dicampur oleh apapun. Dia tidak terbawa kepada kesyirikan. Ya, wal bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kalau itu apa saja amalan-amalan yang apabila amalan itu sampai mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka orang Islam tidak mau untuk melakukan. Apa saja amal yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik, baik itu syiriknya akbar atau asgar, orang yang mengerti Islam tidak mau untuk melakukan. Ini kan tidak. Kita memang karena tidak paham dengan Islam ini, jadi kadang-kadang ustadz atau buya bicara di atas mimbar atau menasihatinya, namun nasihat tinggal nasihat, lalu jo dan denyo. Nasihat ya nasihat juga. Suruh kita katakan tidak boleh datang ke dukun, ya, tidak boleh pakai pemanis dalam berusaha. Tetap juga digoyang oleh orang sedikit, ya, itu bawa ke tempat itu. Kemarin ada si fulan dagangnya tidak laku, pergi ke situ, dikasihnya pemanis. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah juga, alhamdulillah lancar. Akhirnya terbawa, tergoda juga dengan teman tadi. Menandakan apa? Masih goyah tauhid tadi. Lalu dipatahkanlah, dia kan tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Kan dia masih meminta kepada Allah, minta pada yang satu juga. Meminta kepada yang satu, iya, tetapi dicampur adukkan. Satu sisi dia minta kepada Allah, satu sisi dia minta kepada jinnya, setannya. Mencampur adukkan. Bukan tidak murni dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau caranya yang tidak benar, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah Islam tadi. Kalau kita memahami Islam, Islam adalah berserah diri hanya untuk Allah dengan tauhid dan tunduk melalui kepatuhan, tunduk kepada perintahnya dengan melaksanakan kepatuhan, ketaatan, dan tulus ikhlas dengan tauhid dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Itulah dia Islam tadi. Itulah orang Islam tadi. Nah, kalau kita masing-masing kita memahami makna Islam ini, kemudian meresapinya, ya, memahami secara mendalam, tentu segala macam kesyirikan-kesyirikan ini akan hilang. Pengobatan-pengobatan yang bertentangan dengan Islam, alternatif-alternatif yang bertentangan dengan Islam, tentu akan hilang dan tidak akan muncul lagi di tengah-tengah masyarakat kita.
Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba para ulama dalam membahas judul saja dibahasnya begitu lamanya ya. Baru judul aja Fadlul Islam. Bab Fadlul Islam. Itu sangat lama kupasannya. Kalimat Islam mempunyai kata-kata Islam itu ada dua bentuk penggunaannya. Kalau yang pertama adalah kalau disebutkan Islam itu sendiri, Islam namanya. Ya. Dalam bahasa Arab kalau Islam itu disebutkan secara mufrad tunggal, maka yang dimaksud adalah Islam secara keseluruhan, menyangkut segala aspek dari Islam itu sendiri. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Dalam Islam kita harus melakukan seperti ini. Berarti kalau kalimat Islam itu disebutkan sendiri tanpa digabung dengan keimanan atau kata-kata lain, maka makna Islam itu adalah maknanya Islam secara keseluruhan, aspek yang ada, baik akidah. Berarti kalau kita bicara dalam Islam ini tidak boleh seperti ini, atau akidah Islam seperti ini, berarti itu adalah Islam ya. Ibadah juga demikian, akhlak juga demikian, muamalah juga demikian. Kemudian penggunaan yang kedua, kalau Islam, kalimat Islam itu digandeng, diiringi dengan kata-kata al-iman. Kita ini orang Islam dan orang beriman gitu. Kita Islam dan iman. Kalau dia digandeng, maka makna Islam dengan iman itu berbeda. Kalau dia digandeng ini, Islam adalah a'maluz zahirah. Islam kalau digandeng dengan kata-kata iman dalam penyebutannya, maka Islam itu adalah a'mal az-zahir, amal-amal zahir, amal-amal yang zahir, salat, ya, zakat, ibadah-ibadah yang tampak dalam keseharian. Berkata baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sedangkan iman ketika digandeng dengan kata-kata Islam, maka iman itu maknanya adalah a'mal al-batinah atau a'malul qulub, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan batin, dengan hati, yang mencakup rukun iman. Ya. Namun kalau iman itu kita sebutkan satu saja, iman tidak digandeng dengan Islam, maka iman sama masuk juga di situ Islam. Iman, orang yang beriman, berarti maksudnya termasuk juga orang Islam. Kalau dia sebut satu saja. Orang beriman adalah orang Islam. Ikhwatun fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tingkatan Islam itu, dalam hadis Jibril dinyatakan ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Tingkatan yang paling tertinggi itu adalah ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ya, nanti dalam hadis Jibril yang panjang itu, yaitu ketika datang Jibril berpakaian putih, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, mal Islam? Al-Islam yang tasyhadu la ilaha illallah, sampai habis. Islam itu adalah bahwa kamu bersyahadat kepada Allah, ya, dan mencakup rukun Islam. Kemudian tanya lagi, apa itu iman? Iman adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulih. Kemudian tanya lagi tentang ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab tentang Islam, keutamaan Islam, dimulailah keutamaan ini dalam kitab yang mulia ini. Syekh membawakan
firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ini yang pertama. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh dalam keutamaan Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku telah reda untukmu Islam sebagai agama. Ayat yang terakhir turun, di mana ayat yang mulia ini turun ketika Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji wada di Arafah. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan tentang makna ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata beliau dalam tafsir Ibn Katsir, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah atas umat ini. Akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Berarti sempurna. Kalau begitu Islam itu datang sebelumnya memang belum sempurna. Awal-awalnya datang secara berangsur-angsur. Turun ayat ini ya kalau bicara tentang masalah dulunya turun ayat tentang akidah yang sering terlebih dahulu turun ayat-ayat tentang tauhid. Ya, setelah kaum muslimin tauhidnya mantap, akidahnya kuat, sudah yakin kepada Allah dan Rasulnya, turun ayat-ayat tentang hukum. Hukum ini juga kalau itu adalah menyangkut kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, hukum waktu itu turun secara berangsur-angsur. Contohnya khamar yang bagi masyarakat jahiliyah suatu minum yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sama dengan kita minum teh dan kopi. Bagi orang jahiliyah minum khamar itu sama dengan kita minum teh dan kopi. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Turunlah ayat secara berangsur-angsur tentang pengharaman khamar. Pertama adalah diharamkan khamar itu. Pertama adalah dinyatakan khamar itu ada manfaat dan mudaratnya. Yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'un lin-nas. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar. Katakanlah sungguhnya pada khamar itu ada manfaatnya, ya, dan ada mudaratnya. Namun mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Setelah berlalu berapa lama, turunlah ayat yang mengharamkan minum khamar ketika mabuk, ya, mengharamkan minum khamar ketika melaksanakan salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian belakangan turunlah ayat mengharamkan khamar secara totalitas. Ya, innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, sungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala merupakan perbuatan keji, merupakan pekerjaan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah oleh kalian. Demikianlah Islam tadi. Kita katakan Islam itu dulu di awal Islam belum sempurna. Di akhir Nabi akan mengakhiri kehidupan beliau, maka Islam sempurna. Fala yahtaju ila dini ghairihi. Karena Islam itu sempurna, maka manusia mereka tidak butuh lagi agama selain agama Islam. Tidak butuh lagi. Tidak perlu agama ada dua agama, satu orang dua agama, tidak butuh. Atau tiga agama, tidak butuh. Karena Islam sudah cukup. Islam sudah sempurna. Wala ila nabihim salawatullahi wasallamu alaih. Tidak pula butuh kepada nabi yang lain. Tidak butuh kepada nabi yang lain. Nabi yang palsu sekarang ini tidak butuh lagi. Karena itu nabi-nabi buatan. Siapa yang mengangkatnya nabi jadi nabi? Mirza Ghulam Ahmad, siapa yang mengangkatnya jadi nabi?
Tidak butuh lagi nabi yang lain. Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, nabi terakhir. Kemudian oleh karena itulah Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Wa ba'atha ilal insi wal jin, dan Nabi Muhammad itu diutus untuk kalangan manusia dan jin. Fala halal, tidak ada yang halal pada masa itu kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala haram, tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan. Wala dina illa ma syara'ahu, tidak ada din, agama, kecuali apa yang disyariatkan. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak bisa menjadi din, tidak bisa menjadi agama kecuali ada syariatnya. Suatu amal tidak boleh jadi dilakukan kecuali kalau ada syariatnya. Wa kullu syai'in khabar bihi, setiap sesuatu sudah dikhabarkan dengannya. Fahuwa haqqun wa sidqun, bahwa dia adalah benar, hak dan benar. Kemudian juga wa tammat kalimatu rabbika, Allah berfirman, telah sempurna kalimat Rabb engkau dengan kebenaran dan dengan keadilan. Adil. Jadi telah sempurna Islam ini yang isinya keadilan. Ya, keadilan, benar dan adil. Kalau benar berarti tidak boleh diragukan lagi. Jadi kalau kita menjalankan agama ini tidak boleh kita ragukan satupun. Kalau itu sahih, kalau hadisnya benar, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tidak mencari alasan lain untuk menolaknya, untuk berkhilaf, untuk tidak mengamalkannya. Kemudian adil. Islam juga adil dalam perintah-perintahnya. Adil dalam melarang. Falamma akmala lahum din tammat alaihim ni'mah. Kemudian tatkala Allah telah menyempurnakan agama ini, berarti sesuai dengan firman Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Tadi disempurnakan agama. Jadi pertama adalah Islam telah disempurnakan. Keutamaannya dalam ayat ini, apa keutamaan Islam? Yaitu Islam telah disempurnakan oleh Allah. Kemudian apa keutamaan berikutnya? Allah menyempurnakan nikmatnya melalui agama yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kemudian setelah sempurna nikmat ini, Allah tambah nikmat berikutnya, ya, keutamaan berikutnya adalah wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah reda Islam menjadi agama bagimu. Ai fardauhu antum li anfusikum, maka redailah kamu dan diri kamu. Fa innahu ad-din alladzi ahabba Allah wa radiyah. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Oleh karena itu hanya Islamlah agama yang diredai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Tidak ada lagi agama lain. Yahudi, Nasrani itu agama mereka sudah kadaluarsa, sudah habis masa berlakunya. Itu dulu semasa hidup Nabi mereka. Sekarang tidak berlaku lagi. Islam adalah agama yang sempurna. Nanti ada hadis yang menjelaskan yang demikian. Fa innahu ad-din, sungguhnya agama allazi yang dicintai oleh Allah dan redanya. Wa ba'atsa bihi afdal rusul, telah diutus dengan Islam itu seutama-utamanya rasul. Wa anzala bihi asrafu kutubihi, juga diturunkan dalam Islam itu kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'anul Karim. Ikhwatan fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dalam penjelasan surat Al-Maidah ayat 3 ini, berkata Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah engkau sempurnakan untukmu agamamu. Yang dimaksud dengan agama ini adalah Islam. Nanti jangan salah-salah, nanti ada orang yang membolak-balikkan Al-Qur'an, ya, mempelintir Al-Qur'an, dibawakan ayat ini kepada agama mereka. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, katanya.
pada hari ini telah kau sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agamamu ini tentunya agama-agama yang selain Islam. Yang dimaksud sini adalah Islam. Akhbarallahu, Allah mengkhabarkan nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Allah telah menyempurnakan untuk mereka keimanan. Fala yahtaju ila ziyadah abadan. Oleh karena itu tidak butuh lagi kepada tambahan. Jadi Islam sudah sempurna, tidak butuh ditambah-tambah. Jangan dikurangi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Janganlah berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan dalam Islam. Waqad atammahullahu, Allah telah menyempurnakan Islam itu. Fala yanqusuhu abadan, jangan kamu kurangi dia untuk selama-lamanya. Waqad radhiyallahu, Allah telah rida dengan Islam itu, maka jangan membuat Allah itu murka. Waqala Asbat An-Sudi, berkata satu kelompok orang yang diriwayatkan oleh Sudi bahwa ayat ini turun di hari Arafah. Jadi surah Al-Maidah ini turun pada hari Arafah. Walam yanzil ba'daha halal wala haram, tidak ada lagi pada setelah ayat ini turun, tidak ada lagi halal haram. Maksudnya adalah tidak ada lagi ayat yang turun tentang halal dan haram. Setelah turunnya ayat ini, tidak ada lagi ayat yang menyuruh, yang berisi tentang hal haram, karena ini merupakan ayat terakhir. Waraja Rasulullah SAW kemata, kemudian ketika itu Rasulullah pulang, ya, tidak lama kemudian Rasulullah diceritakan di dalam riwayat-riwayat ini, Rasulullah ya, tidak lama setelah hari Arafah ini, dalam riwayat dinyatakan sekitar 81 hari ya setelah haji wada ini, maka Rasulullah SAW meninggal dunia. Meninggal dunia Rasulullah SAW. Sehingga ketika turunnya ayat yang mulia ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka ada riwayat menyatakan baka Umar langsung menangis. Maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Abakani anak, saya menangis karena kenapa? Anna kunna fi ziyadah min dinina, karena tidak ada lagi tambahan dalam agama kita ini. Fa amma idza akmala, adapun kalau itu sudah sempurna, fa innahu lam yukmil syai'in illa naqasa, sesungguhnya tidak akan ada kesempurnaan itu melainkan naqas, akan ada satu yang kurang. Maksudnya adalah ini perasaan daripada Umar, di mana dia merasakan kalau demikian berarti Rasulullah SAW sudah semakin dekat ajalnya. Maka ketika itu Nabi membenarkan perkataan Umar tadi, sadaqta, engkau benar. Kemudian ayat yang mulia ini juga ketika satu kelompok datang seorang laki-laki dari kalangan Yahudi kepada Umar bin Khattab, ya, di antara bentuk keutamaan ayat ini, datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayah fi kitabikum, sungguhnya kamu membaca satu ayat dalam kitab kamu. Law alaina, kalau sekiranya turun ayat itu kepada kami para Yahudi, kalau itu turun ayat itu, latakhazna dzalikal yaum idan, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Kata orang Yahudi kepada Umar, ya, kalau turun ayat itu kepada kami akan menjadikan hari turunnya ayat sebagai hari raya. Maka Umar ketika itu bertanya, wa ayyu ayah, ayat yang mana yang kamu maksud? Maka orang Yahudi menyatakan, itu ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Faqala Umar berkata, wallah ini la'amul yawm alladhi nazalat ala rasulihi. Maka ketika itu jugalah Umar menyatakan, aku lebih tahu pada hari yang turunkan oleh Rasulullah ayat yang mulia ini. Jadi kalau orang Yahudi mendengar ayat ini karena Islam yang disempurnakan oleh Allah, ya, kalau ayat itu turun kepada kami, tentu kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Ini bagaimana? Ini artinya adalah menunjukkan kemuliaan ayat ini dan kesempurnaan Islam itu sendiri. Kalau ayat ini turun pada orang Yahudi, berarti tentu agama mereka yang sempurna, kan? Tapi Allah Maha Adil. Ayat ini tidak diturunkan kepada orang-orang Yahudi, turun kepada kaum muslimin. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Islam yang ada pada ayat yang mulia ini adalah bahwa Islam merupakan din, agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Kamil fil ibadah. Ibadah Islam sudah sempurna, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang lagi. Tata cara ibadah sudah sempurna, pelaksanaan ibadah itu sudah sempurna, tidak boleh tambah lagi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itulah yang dilaksanakan. Apa yang dilarang, itulah yang ditinggalkan. Sempurna dalam akidah. Pembahasan tentang akidah sudah sempurna, sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Dalam muamalah juga demikian. Berarti apa? Dengan memahami ayat ini, maka dilarangnya berbuat bid'ah. Dengan memahami ayat ini, tidak boleh bagi seorang muslim membuat perkara-perkara baru dalam agamanya yang tidak ada sandaran yang sahih dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada namanya bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah tadi. Karena perbuatan bid'ah itu ada perbuatan yang mengotori agama, yang mencemari agama, yang akan membuat Islam itu waktu demi waktu, hari demi hari, kalau bid'ah itu berkembang, maka Islam yang sesungguhnya akan kabur oleh orang. Tidak lagi tahu orang mana yang benar. Ya, itulah yang agama, kata orang itu. Jadi Islam sempurna. Kemudian sebagaimana kita katakan tadi, kesempurnaan Islam melalui surat Al-Maidah ini melalui tiga hal. Sempurnanya Islam, pertama adalah kesempurnaan Islam. Keutamaan Islam dapat kita lihat melalui tiga hal. Pertama, sempurnanya Islam, kemudian sempurnanya nikmat Allah, kemudian yang ketiga, Islam merupakan agama yang diridai oleh Allah. Jadi jangan ada keyakinan kita yang goyah, ya, bahwa ada nanti orang mengatakan semua agama ini sama. Jangan sampai ada. Kenapa sama? Karena tujuannya sama-sama baik. Yahudi tujuannya juga baik, Nasrani juga baik. Padahal agama yang dicintai, diridai oleh Allah adalah Islam. Agama yang hak adalah Islam. Selain Islam tidak diterima dalam agama kita. Allah tidak menerima selain Islam. Hanya Islamlah agama yang diterima. Karena Islam itu sempurna. Sedangkan agama-agama lain, agama yang dibuat oleh manusia, buatan manusia, itu tidak akan pernah mengalami kesempurnaan. Selalu mengalami kecacatan. Bahkan mereka berpecah belah dengan agama mereka itu. Islam itu tidak akan pernah pecah belah. Ya. Kalau memang mereka mengamalkan Islam dengan konsep yang benar, tidak akan pecah belah. Oleh karena itu, setiap ibadah yang bukan dari Islam, maka ibadahnya tidak ada penjelasan dan dalil. Kemudian kita masuk kepada dalil yang kedua dari bab Fadlul Islam, keutamaan Islam yang dinyatakan oleh Syekh. Qul ya ayuhan nas. Ini dalam surat Yunus ayat 104.
Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kamu masih ragu, ya, min dini, dari agamaku, fala a'budul ladzina ta'budun, maka aku tidak akan menyembah yang kamu sembah dari selain Allah. Walakin, akan tetapi, a'budullah, aku akan menyembah alladzi yatawaffakum, yang ia yang mewafatkan kamu. Surat Yunus ayat 104. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum, kalau sekiranya kamu masih ragu dari agamaku, fala a'budul ladzi ta'bud, maka aku tidak akan menyembah yang kamu sembah dari selain Allah. Walakin, akan tapi, a'budullah, aku akan menyembah alladzi yatawaffakum, yang dia yang mewafatkan kamu. Maksudnya aku akan menyembah Allah yang ia mewafatkan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang mukmin. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam al-muttaqin, qul ya ayuhan nas, katakanlah hai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, artinya adalah kalau kamu masih ragu-ragu dalam agamaku ini, ya, masih tidak jelas, fa inni lastu fi syakkin minhu, sungguhnya aku tidak ragu. Berarti apa keutamaan Islam itu? Islam itu agama yang ditegakkan di atas keyakinan. Islam ditegakkan di atas keyakinan dan tanpa keraguan. Sedangkan agama lain dia berdiri tegak di atas keraguan. Fa inni lastu fi syakkin, sungguhnya aku tidaklah ragu. Bal ladayal ilmul yakin annahul haq, bahkan aku mempunyai ilmu yang membuat aku yakin bahwa Islam itu hakun, Islam itu benar. Ini muskilah, kadang-kadang umat Islam ragu dengan Islam itu sendiri, ragu dia dengan perintah Allah. Ya, ketika ada orang minta nasihat, ya, kepada salah seorang ustaz, dikasih nasihat tapi dia mengelak, dia minta nasihat, ya, tentang kehidupannya. Umpaya sekarang, zaman sekarang ustaz, ya, hidup saya ini secara ekonomi susah, ya, mengeluh, pendapatannya sedikit, pengeluarannya besar, gimana jalan keluarnya lagi ustaz? Sementara istri saya mendesak, ya, untuk menafkahi, ya, anak-anak, beri makannya, kemudian beri uang sekolahnya, kalau tidak dia minta cerai. Ya, kita nasihati dia untuk sabar. Sampai kapan sabar ini ustaz? Nah, dia bilang itu juga. Dia sendiri yang membantah. Sampai kapan sabar? Sabarlah. Kemudian giatlah, berusahalah. Pertama kali adalah tenangkan hati anda terlebih dahulu. Dekatkan diri kepada Allah. Allah membuat cuba. Sudah berapa kali anda coba? Apakah rutin terus tidak meninggalkan? Yalah, sudah saya coba tetap juga. Berarti anda tidak yakin Allah yang berikan rezeki, ya, tidak yakin dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Nah, memang kalau tidak yakin kita, Allah wa inda zanni abdihi, Allah itu berada pada dugaan hamba. Tidak yakin kita dengan ibadah ini Allah akan memudahkan urusan kita, dengan kita melaksanakan ibadah ini akan menolong kita. Kalau tidak yakin kita dengan seperti itu, ya anda akan bisa terwujud. Yakinilah terlebih dahulu. Oleh karena itu jangan kita menjalankan Islam ini ragu-ragu, jangan kita mengamalkan sunnah ragu-ragu, ya, menegakkan kebenaran kita ragu-ragu, tapi kita yakin. Keyakinan ini tentu akan bisa terwujud bila ilmi, kalau ada ilmu. Tidak ada ilmu bagaimana kita bisa yakin? Kita tidak memilikinya. Ikhwatuna fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita
memahami ayat yang mulia ini, bahwa Islam itu tegak dan berdiri di atas keyakinan. Wa anna ma tad'una min dunillahi batil, sungguhnya apa yang kamu seru dari selain Allah adalah batil. Agama-agama selain Islam itu agama mereka bisa digoyahkan dan penuh dengan keraguan. Ulama-ulama Islam yang berdebat dengan agama-agama lain, mereka tidak pernah kalah dalam berdebat, karena mereka yakin, ya, para ulama-ulama kita ini yakin dengan kebenaran Islam. Sedangkan agama lain itu bisa goyah dan rapuh, isinya satu sama lain saling bertentangan. Ini merupakan perkara akidah yang perlu kita yakini. Nah, kadang-kadang ada orang ragu dengan Islam itu, dia ragu melihat perilaku orang Islam tapi dihubungkan dengan Islam. Orang Islam ini banyak yang pelit-pelit katanya. Ini orang-orang, ya, lain, agama lain suka membantu orang lain. Datang dia sini, katanya, ini bantuan dari Tuhan, ya. Ini menandakan bahwasanya ikhwah kita ini, teman kita ini masih ragu. Islam tidak bisa diukur dengan orangnya. Jangan ukur kebenaran Islam dengan perilaku umatnya. Tapi ukurlah Islam itu, lihatlah ajaran Islam, maka kita akan kenal dengan Islam. Jangan kita lihat orang Islam itu. Kalau orang Islam, ya mungkin karena yang kita lihat itu orang Islam yang tidak mengamalkan Islam, ya. Nah, memang yang kita lihat orang Islam yang tidak mengamalkan, lihat orang Islam yang mengamalkan Islam. Jangan lihat pribadi orang Islam itu yang tidak mengamalkan Islam. Lihatlah Islam, pelajari Islam, Anda akan kenal dengan Islam itu. Jangan menghukum Islam dengan pribadi seorang. Jangan menghukum kebenaran melalui pribadi seorang, tapi hukum kebenaran itu dengan isi daripada ajaran Islam itu. Kemudian dari ayat ini juga bahwa sebagai keutamaan Islam, Islam itu agama yang wadih, jelas. Dia menantang agama-agama lain, ya. Islam itu menantang, ya. Qul in kuntum, bukankah ini suatu tantangan? In kuntum fi syakkin, jika kamu masih ragu dalam agamaku ini, ya, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah, maka aku akan menyembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dari selain Allah, akan tetapi aku tetap menyembah Allah. Sedangkan agama-agama lain penuh dengan keraguan, tidak jelas din mereka itu. Siapa yang mereka sembah itu tidak jelas. Dalil-dalil mereka itu al-barahin, penjelasan mereka, burhan mereka itu lemah, bisa digoyahkan oleh dalil-dalil yang dipakai oleh umat Islam. Jadi setiap kebatilan, setiap, ya, sesuatu yang di luar Islam itu dalil-dalilnya itu lemah semuanya. Namun dari dalil yang dipakai oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama, itu dalilnya kuat. Kenapa? Karena agama-agama selain Islam itu dalilnya hanya prasangka saja. Kemudian dalilnya, dia berdalil, dia hanya tujuannya kadang-kadang untuk kepentingan tertentu, tidak didasarkan dengan keikhlasan. Sedangkan Islam menjalankan agama, mendakwahkan ini dengan keikhlasan. Ikhlas merupakan satu dalil, penjelasan, dalil yang kuat yang akan mengokohkan dakwah Islam itu melalui keikhlasan. Fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah yang kamu sembah dari selain Allah. Ini juga melemahkan agama-agama yang lain dari selain Islam itu. Islam tidak akan menyembah manusia, ya.
Islam tidak mau mencari tanding-tanding selain Allah. Tidak mau menyembah berhala patung. Karena sesembahan yang selain Allah itu ya tidak akan bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur satupun. Namun sesembahan itu adalah makhluk yang dibuat dan diciptakan. Oleh karena itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Walakin akan tapi a'budullah, aku menyembah Allah allazi yatawaffakum, yang dia mewafatkan kamu. Ini juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala, huwallahu allazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, membangkitkan kamu, yang akan membalasi setiap perbuatan kamu. Dari ayat yang mulia ini itulah tadi keutamaan Islam tadi ya. Islam merupakan agama yang dibangun di atas keyakinan ya. Kemudian Islam agama yang dibangun di atas perkara-perkara yang jelas, bukan samar-samar, tapi adalah perkara-perkara yang jelas, penuh dengan burhan, penjelasan dan dalil. Maka banyak tantang-tantang yang diberikan dalam Al-Quran terhadap orang-orang kafir, namun mereka tidak sanggup untuk mendatangnya. Contohnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, jika kamu masih ragu-ragu dari apa yang kami turunkan ini, maka datangkanlah yang seumpama dengan Al-Qur'an. Ini kan Islam menantang, ya, Quran menantang, Allah melalui Quran ini ditantang orang-orang kafir untuk membuat yang seumpama dengan Al-Qur'an, namun tetap tidak bisa. Ini menunjukkan keunggulan Islam, keutamaan Islam tadi. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang bisa menyaing Al-Quran, membuat Al-Quran. Coba bayangkan, belum bisa. Kalaupun ada, tapi hanya lelucon saja, itu bukan Al-Quran. Ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab pernah dulu membuatnya, menurut surat Al-Qari'ah ya, Al-Fil wa ma adraka mal fil. Itu lelucon, gajah, apakah itu gajah? Gajah adalah yang binatang mempunyai belalai yang panjang. Itu bukan kitab suci, itu adalah lelucon. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang dibawakan oleh Syekh berikutnya adalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Hadid ayat 28. Al-Hadid ayat 28. Ayat ini juga berisi tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman secara umum, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan beriman kepada rasulnya, yu'tikum kiflain, Allah akan mendatangkan kamu kepada kiflain, dua karunia, min rahmatihi, dari rahmatnya, wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah akan menjadikan untuk kamu nur, cahaya yang kamu berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang mulia ini ya, awalnya adalah khitab ya, perintah ini ditujukan kepada ahlul kitab ya. Namun secara keumuman ayat bukan hanya ditujukan kepada ahlul kitab, juga ditujukan kepada setiap orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya lafaznya. Kalau lafaz umum ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu umumnya lafaz. Jadi kalau seruan Allah kepada orang-orang beriman meliputi orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya amuruhum, Allah perintahkan mereka an ya'malu, untuk mengamalkan
tuntunan keimanan tadi, tuntutan keimanan. Jadi disuruh orang beriman untuk apa disuruh? Untuk mengamalkan keimanannya tadi. Apa bentuk amalan keimanannya? Yaitu disuruh untuk bertakwa. Aminu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa merupakan realisasi daripada keimanan. Takwa adalah bentuk pengamalan daripada keimanan tadi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu birasulih, dan berimanlah dengan rasulnya. Ini adalah untuk memperkuat dan mempertegas. Tadi kan yang disuruh orang beriman, disuruh lagi untuk beriman dengan rasulnya. Untuk apa? Untuk mempertegas kita agar beriman. Jadi dalam Al-Quran itu kata-kata yang diulang-ulang tujuannya adalah untuk takkid, untuk memperkuat. Nah, apa yang Allah berikan bagi orang-orang beriman ini, orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yu'tikum kiflain, Allah berikan kepadanya kiflain. Syekh Sa'di mengatakan ai nasibain, dua bahagian, minal ajri, dari pahala, nasibun ala imanihim bil anbiya al aqdamin, bahagian dari iman mereka kepada nabi-nabi mereka terdahulu. Ini kalau sekiranya ayat ditujukan kepada ahlu kitab ya. Wa nasibun, dan bahagian atas imannya dengan Nabi Muhammad SAW. Atau ayat ini juga menyatakan kepada kita secara keumumannya bahwasanya Allah merintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, untuk an yadkhula fi jami'iddin, untuk masuk ke dalam semua yang Allah perintahkan dalam agama ini. Zahiruhu wa batinuhu, yang zahir dan batin. Jadi melalui ayat ini juga kita diperintahkan untuk memasuki agama ini secara keseluruhan, yang zahir dan yang batin, yang pokok dengan yang furuk ya. Kemudian melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bagi orang yang mengamalkannya, Allah berikan dua ganjaran ya. Kiflain, a'tahumullahu kiflain min rahmatihi, la ya'lamu wasfuha wa qadruha illallah. Yang dua bahagian ini, dua bentuk pahala ini, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana sifatnya kecuali Allah saja ya. Ajrun alal iman, pahala keimanannya dan pahala ketakwaannya. Jadi dua yang dimaksud dengan dua bagian ini ada beberapa pendapat. Pertama, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa ini dua bagian pahala. Pertama, pahala atas keimanannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan berikan pahalanya. Kemudian pahala ketakwaannya, dua pahala. Atau pendapat lain menyatakan ajrun alam tisal, pahala dari perintah yang kita laksanakan dan pahala dari larangan yang kita tinggalkan. Jadi pengulangan ini semuanya adalah untuk memperkuat. Dari ayat ini, dari potongan ayat ini, keutamaan Islam yang ada apa? Bahwa kalau kita mengamalkan Islam, Allah akan berikan kita balasan pahala dari iman kita, amal saleh kita. Ini keutamaannya. Yang kedua, yang berikutnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Keutamaan Islam yang berikutnya adalah Allah jadikan untuk kamu nur, cahaya, yang kamu berjalan di atas cahaya itu. Apa maksudnya? Adalah yu'tikum ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahli. Nah, ini bagi orang yang mengamalkan Islam, memahami Islam, tahu dengan keutamaan Islam ini, Allah berikan kepadanya apa? Petunjuk. Nah, petunjuk, cahaya yang akan menerangi kehidupannya. Di mana kita lihat
Banyak kaum muslimin yang tidak paham dengan agamanya, tidak mengerti dengan agamanya. Dunia ini bagi mereka terasa gelap. Sedikit bermasalah, stres. Gelap bagi mereka. Ada di antara mereka untuk melepaskan stres mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pergi ke tempat-tempat diskotik. Ya. Ada di antara mereka ketika mereka bermasalah, mereka pergi rekreasi. Padahal Islam, kalau mereka paham dengan Islam, Islam merupakan nur, cahaya yang akan menunjuki jalan Islam. Karena Islam ini isinya adalah hudan, petunjuk. Apa masalah kita? Apa problem kita? Ada jawabannya dalam Islam. Ada. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Kecuali penyakit tua. Ya. Tua atau mati, itu tidak ada obatnya. Islam insyaallah mencarikan solusi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengamalkan Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan nur, petunjuk. Tamsuna bihi, kamu berjalan di atas petunjuk itu. Kamu akan mengikuti petunjuk itu. Ketika ada kegelapan yang nampak, lalu dengan adanya petunjuk dalam dirinya ini, terang jalan hidup ini. Kenapa dalam kehidupan rumah tangga banyak kaum muslimin sering terjadi pertengkaran, perceraian, ya, KDRT? Karena kehidupan mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan bukan di atas petunjuk, bukan di atas hudallah, tapi di atas hawa nafsu, di atas emosional, bukan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat kehidupan sebagian kaum muslimin, apakah kalang apalah namanya, baru saja mereka menjalani hidup rumah tangga 1 tahun atau 8 bulan sudah cerai, padahal mereka berpacaran mungkin 3 tahun. Ya, mereka menjalani hubungan sekian tahun, namun ketika mereka menjalani hidup rumah tangga cuma baru 6 bulan, 8 bulan sudah berantakan. Apa sebabnya? Karena mereka itu tidak dituntun di atas petunjuk Allah. Cahaya Allah yang menerangi kehidupannya itu tidak ada. Dia berada dalam kegelapan. Oleh karena itu Islam akan menerangi kehidupan kita tatkala Islam kita amalkan. Ya. Coba kita lihat persentase yang banyak stres bukan orang Islam. Yang banyak stres adalah orang-orang non-muslim. Kemudian di antara orang Islam yang mengamalkan agama dan orang tidak mengamalkan, maka orang Islam yang tidak mengamalkan agama lebih banyak stresnya. Dia merasakan hidup ini sangat susah sekali, sangat sulit, sehingga ketika dia adalah orang ketika kesulitan hidup menimpanya, dia tidak mau untuk menambah anak. Ya, sudahlah, cukup 2 atau 3 aja anak kita. Ini bagaimana repot nanti, belum biayanya lagi, belum ininya lagi, itu yang dipikirkannya. Akhirnya ya tetap juga dia tidak, dengan yang sedikit itu juga dia tidak bahagia, karena pandangannya lain. Anak yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dianggap itu beban yang menyusahkan. Benarlah apa yang dikatakan oleh para pendahulu, banyak anak banyak rezeki katanya. Tatkala itu diyakininya. Kalau tidak diyakini ya tidak. Diyakini dan dituntun sesuai dengan syariat. Oleh karena itu banyak kaum muslimin sekarang ini tatkala dia jauh dari Islam, maka sempitlah kehidupan mereka.
susah kehidupan mereka karena tidak dinaungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, tapi dinaungi dengan kegelapan, gelapan. Kemudian keutamanya adalah wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosanya. Tindakan umat Islam itu Allah akan mengampuni dosanya. Wallahu dzul fadlil azim, Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi karunia Allah itu sangat besar. Ini yang perlu kita perhatikan. Hadza thawab 'alal fadli dzil fadlil azim. Ini merupakan balasan bagi balasan atas orang dari yang mempunyai keutamaan yang besar, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah karunia Allah, raihlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan Islam, memahami Islam dengan benar dan sesungguhnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini tentang fadlul Islam. Baru 2-3 ayat tentang keutamaan Islam ini. Bab fadlul Islam ini insyaallah di lain waktu bisa kita jelaskan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Ada beberapa pertanyaan. Dalam usul fikih ada istimbat hukum kepada yaitu katanya syara'u man qablana, syariat sebelum kita. Ada suatu bentuk dalil hukum yang bernama syara'u man qablana, syariat sebelum kita ini, syariat nabi-nabi terdahulu. Bagaimana hukum mengamalkan syariat man qablana ini? Karena di antara empat imam mazhab ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana pendapat Ustaz? Syariat sebelum kita, kalau dibenarkan dalam syariat kita, maka ia menjadi syariat bagi kita. Kalau tidak dibenarkan, maka tidak menjadi syariat bagi kita. Contohnya syariat kurban. Kurban kan syariat Nabi Ibrahim awalnya, menjadi syariat bagi kita. Kapan syariat terdahulu menjadi syariat bagi kita? Kalau dibenarkan, kalau ada dalil yang menyatakan, yang membolehkan syariat tersebut. Kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Contoh lagi puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, syariat orang sebelum kita, menjadi syariat bagi kita, dibolehkan kalau mampu gitu. Adapun yang lain-lain kalau tidak ada dalilnya, maka tidaklah dibenarkan. Melihat kehadiran sebagian orang-orang tua kita di majelis ini, kita teringat juga dengan orang-orang tua kita di kampung yang mungkin karena berbagai kendala tidak memiliki kesempatan untuk hadir ke majelis-majelis ilmu dan memahami Islam dengan baik. Mohon doanya Ustaz agar orang-orang tua kita di kampung juga dapat memahami Islam yang mulia ini, dan juga untuk seluruh saudara kita kaum muslimin. Nah, ini kita doakan insyaallah. Amin. Kita mohon kepada Allah juga bahwa petunjuk Islam ini hendaknya sampai juga ke berbagai pelosok. Atau dakwah yang hak, dakwah yang mengajak kepada kebenaran, hendaklah sampai juga ke pelosok-pelosok, ke daerah di negeri kita ini, di kampung. Alhamdulillah radio ini juga sampai ke daerah, ke berbagai pelosok di daerah ini, radio kita ini. Bagaimana dengan uang japui yang ada di Pariaman? Seperti seorang wanita yang mau menikah dengan seorang laki-laki, mereka saling setuju. Namun di samping itu ada pihak keluarga laki yang minta uang japui tersebut karena ini adalah tradisi adat di Pariaman. Apakah pihak wanita harus memberikan uang japui tersebut karena menghargai keluarga lelaki, atau calon pasangan suami istri mempunyai kesepakatan untuk membuat antara keluarga tersebut saling memahami, tapi bagaimana cara memahamkan mereka? Ini yang terjadi di salah satu negeri kita, mungkin juga ada
di negeri-negeri lain yang seperti ini, yang sama dengan ini, yaitu istilah adat bajapui. Ada uang jemputan. Pertama adalah apakah uang jemputan itu mahar? Tidak. Uang jemputan tidak mahar. Kemudian apakah uang jemputan itu menjadi syarat terhadap nikah? Kalau tidak ada uang jemputan, tidak jadi nikah. Kalau itu yang dilakukan, itu yang menjadi syarat, maka jelas ini bertentang dengan syariat. Nah, kalau kita lihat sebagian masyarakat kita yang fanatik terhadap adat ini gara-gara uang bajaput ini tidak cocok, tidak terjadi kecocokan, ya nak jadi dia nikah. Tidak jadi. Padahal kedua calon ini sudah sama setuju. Berarti ia telah menjadikan syarat yang tidak disyaratkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini tidak dibenarkan. Kalau kita lagi berangkat kepada pameo masyarakat kita di Minangkabau ini, adat pasal syarat pasal kitabullah, ternyata uang menjampui ini tidak ada dalam syarat, tidak ada dalam kitabullah. Kalau memang kita berpatokan kepada apa yang menjadi simbol atau istilah di negeri kita ini, adat pasal syarat pasal kitabullah, ternyata istilah uang menjampui ini tidak ada dalam syarat, tidak ada dalam kitabullah. Oleh karena itu dalam hal ini hendaklah pihak keluarga, ya, kedua pihak perempuan berusaha untuk meyakinkan dari pihak laki-laki, meyakinkan bahwa hal ini tidaklah ada dalam agama kita, atau sebelumnya melakukan lobby terhadap orang tua dan nenek mama. Lakukanlah lobby-lobby, ya, semacam pendekatan untuk memahamkan kepada mereka. Oleh karena itu, sehingga nanti dalam pertemuan itu ini bisa kita diselesaikan, ya. Kalau ini menjadi syarat, kalau tidak ada itu nikah tidak jadi, maka berarti telah membuat syarat yang tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nah, bertambah pula syarat lain. Syarat nikah harus ada uang jemputan itu. Oleh karena itu hal tersebut perlu kita berhati-hati dan kita pahamkan masyarakat kita dengan masalah ini. Dan tentu ada sosialisasi dari orang-orang yang paham dengan agama, ya, nenek mama yang paham dengan agama, paham dengan adat, harus paham dengan agama. Adat boleh kita pakai kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Bukan berarti adat itu dihabiskan semua, enggak. Tapi adat itu kalau bertentangan dengan syariat, maka adat itu tidak berlaku. Syariat lebih didahulukan daripada adat. Adat menyangkut perkara-perkara muamalah, ya, dengan ketentuan apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Ustaz, bagaimana menjadi orang yang populer di dalam Islam? Populer dengan sendirinya atau mempopulerkan diri? Kalau kita lihat, ya, prinsip ajaran Islam itu dia tidak mau mempopulerkan diri, ya, dia melakukan suatu itu ikhlas karena Allah. Adapun populer itu ada kalanya mungkin karena, ya, Allah yang memberikan kelebihan kepadanya, karena keilmuannya, ya, karena kelebihannya Allah mengangkat derajat seseorang yang Allah kehendaki. Adapun untuk mempopulerkan diri sendiri atau menonjolkan diri sendiri, kita tidak dibenarkan, ya. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang wara, yang tidak mau menonjolkan dan mempopulerkan dirinya sendiri. Contohnya, ya, kalau para sahabat yang diangkat jadi pemimpin, dia menolak dia itu jadi diangkat jadi pemimpin. Sekarang gimana?
Belum jauh-jauh hari sudah ditonjolkan. Lihat saya. Karena Islam itu memandang dari segi amanah kemampuan seorang. Adapun masalah populer ini adalah Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Kalau mempopulerkan diri, maka berarti niatnya di sini sudah keliru. Solusi bagi saudari saya serta nasihat untuknya yang mana, bagaimana solusi bagi saudari saya serta nasihat untuknya yang mana ia berhijab syar'i hanya di luar komplek keluarga, sedangkan dalam komplek keluarga ini sendiri juga ada yang bukan mahramnya seperti suami kakak atau suami adiknya. Jadi bagaimana dalam hal ini seorang wanita dia boleh menampakkan sesuatu yang boleh tampak kalau sekiranya di rumahnya itu mahramnya, maka dia mungkin di mahramnya, kalau semua itu mahram di rumahnya, maka dia boleh mungkin menampakkan rambutnya. Kalau sekiranya di situ bercampur dengan yang lain yang bukan mahramnya, maka tentu dia menutup auratnya, kecuali yang boleh tampak. Untuk semua auratnya kecuali yang boleh tampak saja. Oleh karena itu dalam hal ini bagaimana solusinya, tentu semuanya tidak terlepas daripada nasihat menasihati saudarinya bahwa kalau di sini bercampur maka tutuplah auratnya, yang boleh tampak cuman ini muka dan tangan, telapak tangan. Ada kalanya mungkin karena ilmunya masih terbatas. Bagaimana metode penyusunan Al-Quran? Contohnya ayat 3 dari surah Al-Ma'idah, ayat terakhir. Metode penyusunan Al-Quran ini adalah tauqifi, langsung wahyu dari Allah. Dalam menyusunnya ini ada wahyu. Jadi para sahabat-sahabat yang hafiz Quran atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melalui Rasulullah SAW, Rasulullah juga telah memberikan pesan dalam menyusun ayat tersebut. Para ulama juga demikian. Nanti bisa kita melihat dalam kitab-kitab ulumul Quran bahwa sistem penyusunan Al-Quran tadi, ayat yang dahulu, ayat yang belakangan, itu semuanya adalah tauqifi, bukan ijtihad, tapi adalah tauqifi. Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di kampus tempat anak kuliah pernah terjadi percakapan antara seorang dosen dengan mahasiswa mengenai perkara jenggot. Mahasiswa itu mengatakan, "Kenapa Ustaz tidak berjenggot? Bukankah jenggot itu sunnah?" Dosen itu menjawab, "Saya tidak berjenggot karena saya mengamalkan hadis." Pertanyaan, apa beda sunnah dengan hadis? Dan apakah bunyi hadis yang dimaksud oleh dosen tersebut? Karena ketika kami mau nanya, dosen itu telah meninggalkan kelas. Berarti dia dosen itu berarti tidak bisa menjawabnya. Kalau ia memang mengamalkan hadis, maka secara otomatis dia mengamalkan sunnah. Sunnah itu maknanya luas. Sunnah maknanya luas. Kalau hadis lebih identik kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis pada perkataan Rasul. Adapun sunnah maknanya lebih umum, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, apa yang diamalkan Rasulullah dalam kesehariannya adalah sunnah. Sedangkan hadis banyak identik kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, kalau dosen ini beriman kepada hadis atau percaya kepada hadis, tentu dia akan mengamalkan sunnah hadis tentang berjenggot, karena hadis tentang sunnah berjenggot ini ada dalam hadis, ketentuan berjenggotnya dalam hadis. Kenapa ia mengamalkan hadis? Berarti ia tidak mengamalkan hadis, tidak pula mengamalkan sunnah. Apakah boleh kita berjulo-julo
Nah, tapi caranya kita memberi uang diambil dari pembayar kita, itu diambilnya 10%, berarti kita yang pakai uangnya dulu. Julo-julo, kalau julo-julo itu ibaratnya menabung saja tanpa di situ ada jasa pembayaran, atau untuk yang menyimpan julo-julo itu digratiskan satu untuk dia tidak bayar namanya kan, maka ini tidak dibenarkan. Kalau hanya menabung saja, kemudian dikumpulkan uang, kemudian nanti ini orang terima, ya hari itu juga dikumpulkan, ya kemudian langsung diberikan, maka ini tidak mengapa. Kalau sekiranya orang yang mengumpulkan mendapatkan 20% dari julo itu, maka ini termasuk riba, usaha riba. Usaha riba, karena dia bukan bentuk usaha. Julo itu bukan bentuk usaha. Jadi orang yang mengumpulkan julo itu dia hanya sekedar dia bertanggung jawab untuk dia hanya mengumpulkan saja, dan mengumpulkan itu di hari itu. Kemudian orang yang mengumpulkan julo ini tidak boleh dia memakai uang julo itu, ya. Ini kan enggak, kalau dipakai uangnya dia telah mengambil keuntungan dari memakai uang julo tadi, bisa riba, ya. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Kalau hanya sebuah mengumpulkan, ya tanggal berapa dia pun terima, tiap tanggal 2 atau tanggal 3 dikumpulkan, orang yang ikut mengumpulkan semuanya, ya kemudian nanti diacak siapa yang keluar namanya, lalu langsung uang itu diberikan. Nah, ini tidak mengapa. Ini uang itu disimpan lama oleh orang yang oleh induk julo-julo, maka ini tidak dibenarkan, dikhawatirkan uang itu dipakai oleh induk julo. Nah, jadi pas dikumpulkan hari itu juga dibayarkan kepada orang menerima, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Dengan syarat ada amanah. Ada lagi bentuk julo-julo lain. Nah, ini namanya julo-julo tembak. Nah, ini sama dengan riba. Minjam 1 juta, bayarnya lebihkan 200.000 kan, atau 150.000. Ini sama dengan riba. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena dia bukan usaha. Ya, dia bukan usaha. Dia bukan tukar uang dengan barang. Ya. Dialah pengumpulan uang itu sendiri. Oleh karena itu jangan julo itu jadikan usaha. Samalah kita nanti dengan orang yang menjual uang kertas dijual dengan uang recehan, kan tukar dengan uang recehan dengan nilai lebih. Maka itu tidak dibenarkan. Pertanyaan, misalnya kita punya teman non muslim, kita berkunjung ke rumahnya, bermalam juga di rumahnya, serta juga makan dan minum di rumahnya, tentu menggunakan peralatan yang ada di rumahnya itu. Saat sholat melaksanakan sholat di rumahnya, sementara di dinding rumahnya ada gambar-gambar yang berbau agama mereka. Bagaimana menurut ajaran Islam terhadap tindakan itu? Ya. Sahkah kita sholat di rumah yang ada gambar-gambarnya? Ya. Sah. Akan tetapi kalau itu di gereja maka tidak sah. Kalau di rumahnya, kalau tempat itu, rumahnya itu bukan tempat ibadah baginya, ya, bukan gereja, sah. Sama juga kita sholat di rumah orang Islam yang ada gambarnya, sholatnya sah, tetapi di sini telah berbuat maksiat orang yang menggantungkan gambar makhluk bernyawa ini di rumahnya itu. Ada satu ungkapan, jika ingin tahu bagaimana seseorang, lihatlah siapa temannya dan lingkungannya. Jika kita berteman akrab dengan yang non muslim dalam urusan dunia saja,
Apakah ungkapan di atas berlaku? Ya. Bermuamalah dengan non muslim itu boleh. Namun jangan jadikan teman dekat, ya. Teman dekat, ya. Akrab dengannya. Ini nanti dikhawatirkan berimbas kepada masalah dunia. Kalau bergaul hal-hal yang biasa saja, maka itu dibolehkan. Namun tidak dijadikan teman akrab, ya, teman dekat, kemana-mana pergi dengannya, ya. Kemudian sering ke rumahnya. Maka dalam hal ini berarti kalau dia sudah menjadikan teman dekat, mau tak mau ini akan bisa mempengaruhinya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau hanya teman biasa saja atau teman bisnis, ya, anak urusan bisnis, tidak mengapa bermuamalah dengan non muslim selagi tidak mengorbankan kebenaran yang kita yakini. Apakah berteman akrab dengan yang non muslim dilarang seperti dilarangnya nikah seorang muslim dengan non muslim? Atau ya berteman akrab dilarang. Kecuali kalau kita ingin mendakwahkan Islam kepadanya, kita ajak dia, maka ini pendekatan seperti ini boleh untuk mendakwah. Tentu ada ilmu kita, karena ada ilmu kita, tentu kita yang akan bawa. Demikian kajian kita, pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insyaallah nanti dijawab di waktu lain atau ditanyakan kepada ustaz yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.